Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silahkan Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, seperti apa mekanismenya, tapi yang pasti bukan tatap muka untuk sementara ini by phone ya. Anda kirimkan bukti transfernya, kirim ke WhatsApp 087885001208. Dan seperti biasa, jangan lupa di like, kemudian subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya, informasi banyak di sana ya. Kalau tidak bisa di share di YouTube, saya share di Instagram. Dan semoga tidak mundur jadwalnya, seperti biasa di Sabtu dan Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat saya hadir di Global TV atau GTV sebagai fortune teller di acara Take Me Out Indonesia. Di situ saya memprediksi atau menerawang single man dan single ladies, mana kira-kira yang setrumanya kuat dalam percintaan, melalui kartu tarot, melalui wajah, melalui garis tangan, ada juga yang saya prediksi melalui bunga ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Oke, sekarang saya akan ambil 5 kartu untuk setiap bintang dan 5 kartu ini untuk melihat secara general peruntungan kehidupan di minggu ini, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Siap? Oke, kita mulai. Aries siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Kita lihat yang pertama, kehidupan, Raja Tongkat. Elemen api berkaitan dengan semangat. Ada sesuatu yang sebetulnya Anda nggak mau tengok lagi yang ke belakang. Mungkin Anda pernah menggunakan waktu yang ada dengan bisa dibilang kayak ya jadi terbuang begitu saja sia-sia, tapi sekarang Anda fokus ke depan menata semua jalan kehidupan Anda, menata semua kesibukan Anda, menata semua urusan-urusan Anda dengan penuh tanggung jawab. Dan di ruang yang terbatas, dalam waktu yang terbatas ya, karena kita memang sedang dibatasi ruang geraknya untuk melockdown diri atau mengisolasi diri gitu ya. Tetap harus semangat. Ini adalah salah satu cara kita membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga membantu para medis agar mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona yang saat ini menjadi momok dunia. Karena ini wabah atau pandemi dunia yang dinyatakan levelnya sudah serius oleh PBB ya, oleh WHO. Dan sekarang dengan gambar Raja Tongkat ini Anda penuh tanggung jawab, tahu apa yang harus dilakukan, tahu apa yang harus dikerjakan, waktu yang seperti apa yang efektif dalam mengerjakan sesuatu, dan Anda bisa berkoordinasi dengan penuh tanggung jawab dan mampu menyelesaikan segala urusan karena Anda tahu apa yang dibutuhkan, apa yang akan diserahkan, apa yang akan disampaikan, sehingga tidak miss ya. Yang paling penting adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan perhitungan yang jelas ya, dengan penyampaian yang jelas. Jangan sampai gara-gara koordinasinya lewat video call atau lewat email atau lewat chat gitu ya, terus sampai ada yang lupa. Karena kan biasanya beda ya, yang biasa berinteraksi langsung terus Anda harus bekerja di rumah, bekerja sendiri menyelesaikan semuanya. Kalau biasanya cuma nanya itu gimana, kan biasanya di cube, kalau yang bekerja di cube atau ruang-ruang kaca gitu,
bisa langsung tudut, coba tolong itu gimana, kan enak. Kalau ini kan aduh kontak ganggu, takutnya dia juga lagi ngapain gitu kan. Nah, kerepotan-kerepotan itu menjauh dan Anda sekarang sendiri untuk bisa mandiri dan menyelesaikan segala tugas. Tapi dengan gambar Raja Koin ini nggak ada masalah karena Anda memang sudah terbiasa mandiri, melupakan segala sesuatu yang kemarin mungkin salah memanagenya, dan sekarang Anda yakin ke depan akan bisa dibereskan, diselesaikan, dan membawa satu hal yang positif dalam hidup Anda ya. Berikutnya Aries, keuangan. Ini gambarnya 8 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Pelan tapi pasti, walaupun sekarang Anda lebih banyak terkonsentrasi dengan urusan Anda sendiri, tapi terkait juga dengan dunia luar, ya tapi kan ruang geraknya dibatasi. Anda tekun, sabar, sedikit, tapi Anda yakin ini akan menghasilkan. Optimisme yang seperti ini yang akan membuat Anda justru malah terdorong menemukan ide-ide yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Usaha apa ya kalau begini? Bisnis apa ya yang kalau begini? Wah, kalau yang ngerjain ini sebetulnya bisa dapat untung banyak, bisa dapat jalannya nih, punya linknya. Nah, kayak gitu tuh yang kadang-kadang dalam suasana yang tenang justru terdorong ya, Anda lebih tahu dan mengerti apa yang harus dilakukan untuk bisa menambah income. Termasuk di sini, walaupun dalam lingkup yang terbatas sendiri mengerjakan ini dan itu, Anda justru ketemu ide-ide cemerlang di mana akhirnya Anda bisa menemukan cara untuk menambah pemasukan, menemukan jawaban atas kesulitan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Yang penting tenang, sabar, tekun, teliti, hati-hati. Ini akan mendatangkan kerejekian yang tidak pernah disangka-sangka ya. Berikutnya Aries, untuk asmara berpasangan, Raja Piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Kayaknya di situasi yang Anda lebih sering berinteraksi dengan pasangan, memang harus bisa jaga kata-kata, jaga gesturnya ya, sikap kita gitu, supaya tidak terjadi salah duga, salah prasangka, salah terima. Karena di sini kan gambarnya Raja Piala. Ingat bagaimana Anda berjanji untuk membuat dia bahagia, membuat dia merasa dicintai, membuat Anda bisa saling menjaga gitu kan. Ini kalau sampai salah dalam mengatakan sesuatu, apalagi suasananya lagi tegang, sensitif, dagdikduk gitu ya. Berdua yang ngobrolnya tuh yang enak-enak, bahas yang enak gitu ya. Nggak perlu nyuruh ini, nyuruh itu, atau minta ini, minta itu yang bikin dia jadi gitu. Nah, ini sensitif sekali karena salah dalam menyikapi sesuatu bisa kecebur, bisa situasinya jadi nggak enak. Maka karena ini piala, perasaan yang harus dijaga. Jangan sampai Anda berkata-kata yang sesukanya, semaunya, yang penting dia ngerti gitu ya. Nah, itu yang akhirnya bisa menimbulkan pertengkaran atau kesalahpahaman. Jangan sampai ya. Jadi tetap munculkan welas asih, peduli dengan apa yang dia inginkan, bahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan masa depan, rasanya itu jauh lebih baik ya. Oke, berikutnya adalah asmara lajang. Untuk Aries, Page of Wands, pembantu tongkat. Walaupun situasinya lagi nggak memungkinkan untuk bisa berinteraksi langsung, tapi Anda semangat, ada harapan, ada jalan buat bisa keep in touch, keep kontak dengan dia. Tapi kalau memang situasinya seperti itu, ya lanjutkan, teruskan. Siapa tahu ini adalah salah satu jalan untuk bisa punya alasan lebih sering berdiskusi, bercerita, update tentang sesuatu, dan ya dijaga dengan baik kalau komunikasinya berjalan dengan lancar. Yang memilih tetap sendiri, sekarang justru dalam situasi yang terbatas ini, Anda tetap punya cara bagaimana mempertanggungjawabkan segala tugas, segala urusan, dan semua dikerjakan dengan penuh semangat, dan buat Anda nggak ada yang terasa terbelenggu, justru malah Anda lebih bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran, apa yang teride dalam diri Anda untuk menemukan cara-cara yang lebih efektif, kreatif, dan inovatif. Itu yang akan membuat rekan kerja ya yang berinteraksi lewat telepon, video call, dan laporan-laporan yang dikirim by email, itu mereka akan takjub. Ternyata Anda jauh lebih konsentrasi, lebih fokus, lebih teliti ketika bekerja sendiri
dan tidak terganggu dengan suasana gaduh. Kalau di kantor kan kadang keliling kan kayak berisik gitu ya, tapi begitu tenang, syahdu, Anda bisa bekerja dari rumah, ternyata muncul inspirasi, ide, ya, hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Semoga ini jalan menuju kesuksesan walaupun dimulai dari sebuah keterbatasan. Oke, berikutnya. Kesehatan untuk Aries, Kesatria Piala. Elemen air berkaitan dengan perasaan. Lagi-lagi tadi saya bilang, perasaan. Jangan sampai gampang emosian. Ini berpengaruh sekali dengan stamina, moodnya ngedrop. Itu jadi kayak gampang capek, terus kayak sensitif gitu ya. Kalau orang stres katanya menurunkan imunitas. Jangan, Anda harus semangat, happy, konsumsi vitamin C, makan buah, sayur, kemudian jangan sampai loyo. Ini adalah cara untuk mencapai satu kondisi stamina yang prima, seperti raja dengan kesatria memegang piala emas dengan kuda putihnya berjalan menuju bukit emas menuju istana. Sama juga ikhtiar Anda adalah untuk sehat, berstamina, bertenaga, dan tidak mudah terpapar yang namanya virus, bakteri, penyakit ini itu dan sebagainya. Jadi Anda harus membawa diri dengan baik. Untuk sementara ini ya batasi jarak gitu ya, tetap di rumah saja, jauhi kerumunan, dan kalau nggak penting-penting banget ada sesuatu yang mendesak ya jangan keluar rumah ya. Oke. Dari apa yang saya bahas, saya paparkan ini, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang srek buat Aries, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya ya, @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Aries, sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya selalu ada pesan spesial yang dihadirkan untuk Anda. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Jangan terbelenggu dengan situasi yang terbatas. Ada banyak hal yang bisa dilakukan agar hidup jadi penuh cerita. Lihat sekeliling hidup kita, pasti ada yang belum kita coba lakukan secara menyeluruh. Tata kembali dengan teliti karena disitulah tantangannya untuk bisa hasilkan sesuatu yang lebih baik. Jika ada yang sukses dengan menggunakan fasilitas terbatas, maka buktikan juga Anda bisa sukses dengan ruang dan waktu yang dibatasi oleh keadaan. Kalau mau berhasil, harus ulet dan tahan banting. Itu tadi pesan spesial untuk Anda di minggu ini, dan seperti biasa jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa ya follow Instagram saya @endangtarot. Banyak sekali informasi yang saya bagikan di situ. Dan jangan lupa juga setiap Sabtu dan Minggu, mudah-mudahan nggak bergeser ya, acaranya tetap tayang. Program Take Me Out Indonesia di GTV saya hadir di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di situ saya hadir sebagai fortune teller yang memprediksi kekuatan cinta seterumanya seperti apa, yang saya terawang melalui kartu tarot, melalui bunga, melalui wajah, dan melalui garis tangan. Pokoknya jangan sampai dilewatkan ya. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.